Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Dari mana kata Christ itu? Dari mana? Yeshua Hamasya. Lalu dia berubah menjadi Lesos Christos. Diperkecil maknanya lagi dalam sebuah kata bentuk Yesus Kristus. Makanya saya masuk Islam. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Beginilah ceramah kalau orang capek ya. Belum istirahat masih pusing saya, bawa lari mobil jauh sekali. Nah, potong-potong kompas saja, lah kan masih banyak. Saya sampai tanggal 22 di Surabaya. Ya, jadi itu ibu bapak, meninggalkan kezaliman, kekafiran itu tidak mudah juga. Apalagi kami orang Manado, tidak gampang. Orang Manado itu kalau sudah masuk Islam, sudah nggak ada lagi dihitung sebagai saudara, dihitung sebagai keluarga, diusir bahkan. Beda dengan orang Batak. Orang Batak itu ada Nasution Kristen, Nasution Islam, Lubis Kristen, Lubis Islam, Nainggolan Kristen, Nainggolan Islam. Saya setiap tahun itu berbulan-bulan ceramah di Medan. Di Medan itu mayoritas orang Batak itu Muslim, bukan Kristen. Muslim, 73% orang Batak itu Islam. Siapa bilang Kristen? Itu teori, meneliti ke sana. Ada pesantren tua di sana, Mustafawiyah di Mandailing, Natal. Ulama-ulama tua banyak di sana. Guru-guru tasawuf. Desa keliling Pulau Jawa, Kalimantan, keliling semua berdakwah. Dan saya paling tahu kondisi umat Islam hari-hari ini. Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah, bukan memuji diri. Upaya kristenisasi mati, tidak berdaya. Karena saya kalau ceramah tidak ada tedeng aling-aling, kau kafir ke neraka, orang Islam masuk surga. Nah, itu tidak ada putar sana putar sini, mau melawan apa? Di Bible Kristen mengatakan kau ke neraka, apalagi di dalam Al-Quran. Buktikan agama Kristen itu agama filsafat, bukan agama samawi. Bayangkan kiai ustadz nasional ngomong damai Indonesiaku di TV One. Apa dia katakan? 3 katanya agama samawi, 3 agama yang bersumber dari akar agama Ibrahim. Dia sebut Yahudi, Kristen, Islam. Innalillahi. Saya nonton hari itu, ini Ustadz Kaliber ngomong begini. 3 katanya agama yang bersumber dari Ibrahim. Dia sebutkan Yahudi, Kristen, Islam. Kalau nggak tahu, jangan. Setiap Ustadz itu punya kemampuan. Saya tidak tahu soal hadis, tanyakan ke Ustadz Somad. Saya nggak tahu soal kitab, tanyakan kepada Mbah Yai yang ada di Pulau Jawa ini. Saya nggak tahu soal umroh, saya nggak tahu soal amalan Islam, tanyakan kepada ustadz-ustadz lokal. Tapi terkait dengan kisah tentang kekafiran Isa, Ibrahim, Sulaiman, David, itu Moses, tanyakan ke saya. Itu bidang saya. Bagaimana Kristen dan Yahudi masuk ke dalam? Betul Yahudi kitabnya dulu Taurat, tapi Taurat itu bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk manuskrip, bukan buku. Taurat itu dalam bentuk 2 loh batu. Pada waktu Allah memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Torsina,
Allah katakan kepada Musa, Musa, ini atau itu umat Muhammadin nuraini kaila yadurhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Bayangkan, umat Islam belum datang, Allah sudah katakan kepada Moses di Gunung Tursina, umat Muhammadin. Jarak antara Musa saja dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Total antara Musa, nubuah, risalah yang disampaikannya sampai kepada Nabi Muhammad 4.076 tahun. Jadi umat Islam ini nubuahnya sudah lama disampaikan oleh para nabi, akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Kita nggak usah sedih kalau lihat saudara-saudara kita di Uighur itu disiksa. Kita berdoa saja, minta kepada Allah, hentikan kezaliman ini dan jangan sampai terjadi di Indo. Karena sudah ada bibit di Indonesia ini, sudah ada bibit. Bibitnya apa? Mengadu domba antara ulama A, ulama B, organisasi Islam A, organisasi Islam B. Makanya saya dari awal masuk Islam nggak pernah bergabung dengan NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, Wahabi, macam-macam aliran, nggak pernah. FPI, apalagi satu, Ansor, Banser, Banseret, itu nggak pernah saya bergabung. Nggak pernah. Kemana-mana saya sendiri berdakwah, sendiri, cuma dengan bini anak. Dari dulu masuk Islam sampai hari ini, dan nggak pernah minta orang Islam bela, cukup doa. Nggak pernah. Mana ada puluhan ribu yang masuk Islam? Medan sana itu sudah mulai banyak orang yang tertarik dengan Islam karena menerangkan tentang Islam, bukan menerangkan mazhab Islam. Kafir itu pintar sekali, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya perhatikan, kita berkelahi bukan dengan kafir di belakang pegang remote. Dia main tekan, ini yang kita pilih, ini adu dengan ini, si A adu dengan si B adu dengan si C. Tapi ada satu persoalan lagi yang saya bilang tadi, Uighur sampai ke Indonesia. Apa itu? Yang anti Pancasila, yang anti NKRI, yang anti Undang-Undang Dasar 45, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, apalagi tentang Pancasila. Dari sejarah yang anti itu adalah PKI, bukan Ustadz. Kenapa kita nggak bisa jawab begitu? Yang dari awal anti PKI adalah anti Pancasila adalah PKI. Jadi dia pura-pura saya Pancasila, padahal dia PKI. Begitu. Begitu juga dengan orang yang apa itu, yang tidak suka Islam bersatu. Siapa lagi kalau bukan kafir yang bermain? Siapa lagi? Udahlah, dunia ini kalau 200 tahun dia bertahan, hebat sekali dunia ini. Jangan ibu bapak kira nggak ada, itu kiamat ada. Siapa tahu esok subuh, siapa tahu besok siang. Sudah aneh sekali dunia ini. Saya aja tadi lewat di pinggir tol itu, petir menyambar, Allahu Akbar. Saya bilang sama istri saya, ini kawan, kalau kiamat lebih daripada ini. Nafkatul fasa, nafkatul sa'ak, nafkatul ba'at. Tiupan sangkakala pertama mematikan, menakutkan, mematikan, dan tiba pada hari kebangkitan. Jadi itu, ini kalau terjadi kiamat, tidak ada sisa kita.
Gempa aja biasa kita sudah lari kocar kacir. Orang yang zolim makin zolim, orang yang takwa makin takwa. Jaga saja ibadah kita kepada Allah. Apalagi sudah nenek-nenek, jagalah hati ini. Di balik hati itu kan ada lapisan kedua. Apa? Orang bule bilang apa tuh? Feeling atau naluri. Di lapis ketiga ada lagi satu. Sukma. Ini jangan sampai mati ini sukma ini. Karena kalau sukma sudah mati berarti hati jadi busuk. Itu. Iya Pak, apalagi sudah tua-tua ya. Ya Bu ya, Bu. Di antara ente itu yang sudah tua-tua, kaki kalau sudah nenek-nenek itu kan kaki kanan sudah dikubur. Baiklah menjaga sukma, jangan sampai mati. Karena kalau sukma sudah mati, hati jadi busuk, jiwa raga jadi mati, sukma busuk, hati mati. Bolak-balik saja di situ. Ya, orang ini susahnya di Indonesia kan goblok tapi sok pintar. Ini persoalan. Jadi nggak usah ditanggapi. Nanti bicara tentang Nabi Muhammad. Bapak tahu nggak Nabi Muhammad itu dalam syair Talmud Yahudi? Nabi Muhammad itu orang yang kalau berjalan beliau itu tingginya nggak tinggi Rasulullah itu dalam sejarah Ahmad bin Abdullah itu dalam kitab syair Talmud Yahudi itu Muhammad itu yang tahu tentang Nabi Muhammad kan banyak pendeta yang tahu. Bapak belum tahu, kami justru paling tahu. Dan pendeta-pendeta di luar sana banyak yang tahu tentang Muhammad, badannya, postur tubuhnya, akhlak perangainya, wajahnya kemerah-merahan, bibirnya kemerah-merahan, rambutnya ikal berderai sampai ke bahu, rapi rambutnya, tidak terbongkar begitu ya. Karena orang Indonesia ini kalau rambut sudah besar kan biasanya banyak kutu itu Bu ya. Enggak, memang tanyalah yang banyak rambut sini. Itu beli sampo-nya harus banyak itu ya. Kalau saya kan tidak boleh ya. Orang biar tukang parkir kalau rambut rapi seperti saya begini, pangkas salon paling 50.000 ya. Iya, pangkas bersih-bersih. Biar bajingan kalau rambut rapi kelihatan berwibawa. Tapi antum ini kan terbongkar begini, bagaimana berwibawa? Apalagi ustaz. Ini jadi Rasulullah itu dari rambutnya saja sudah gagah Bu. Tangannya 3 ini rata dikisahkan. Badannya tidak tinggi, tidak pendek, 1,78 cm. Bila berjalan dengan Romawi yang 2 cm, Rasulullah lebih 3 cm. Itu keanehannya, kelebihannya, keajaibannya, mujizatnya. Bila berjalan dengan Abu Bakar yang 1,68, Rasulullah 171, 3 cm selalu lebih di atas. Siapapun yang berjalan dengan Rasul, pasti Rasul lebih tinggi. Inilah kelebihan daripada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dada bidangnya kuat Bu, nggak bengek. Jadi kalau ustaz itu sudah datang sudah bengek duluan, udah suruh pulang aja, bawa ke rumah sakit. Datang sudah batuk-batuk, diri sudah lemes, itu semua pulanglah. Ini baru ceramah, belum kalau pimpin perang, lari paling belakang ini. Kan begitu. Saya kemana-mana setelah Muslim ini mengendarai kendaraan, mobil, cuma dengan bini anak, nggak ada pengawal, nggak pernah pakai pengawal. Bahkan pengurus masjid ceritanya, mana Ustadz pengawal? Itu lagi tidur bodyguard saya. Siapa namanya? Ibnu. Mana? Dia intip ke mobil. Tidak ada Ustaz, cuma anak 2 tahun. Ya itulah pengawal saya, bodyguard. Itu bodyguard saya, Ibnu namanya, Muhammad Ibnu Syawal. Itu yang kawal saya. Sekarang ada di dalam masjid, kos kecil. Ikut
Takut apa? Kok takut nanti di ini orang Kristen bagaimana Ustaz? Oh nggak pernah, cuma 17 kali dilempar batu. Hah? Nggak pernah. Dianiaya? Ya kalau dianiaya sering lah, berkelahi pun sering. Tapi enggak ini Ustaz, enggak, jarang orang Kristen ganggu saya. Yang sering diganggu itu kalau kita ke pedalaman, makhluk-makhluk halus di tengah hutan, itu sering. Bahkan naik ke dalam mobil pun pernah. Nanti di Islam baru saya tahu, setan itu baunya seperti kutu busuk. Setan itu baunya seperti kutu busuk. Begitu dia pergi, bau kutu busuk di tengah hutan, mobil saya mati. Dulu nggak pernah ketemu yang begitu-gitu waktu di Kristen, karena memang sama-sama halus. Sama-sama setan begitu kira-kira ya. Nanti masuk Islam, ini tuh kafir jengkel sama saya. Kau tidak usah jengkel, kau masuk Islam saja, menyerah, angkat tangan ya. Dan jangan sedikit-sedikit kalau kalah debat lapor, kalah debat lapor ya, tidak usah pakai lapor. Melawan, berdebat. Saya kan bikin video debat lawan satu Indonesia, nggak ada balasan. Mau dibikin di Surabaya, berkuar-kuar duluan. Begitu orang kalau penakut berkelahi, belum berkelahi suaranya sudah besar duluan. Nah itu penakut itu. Tapi kalau dia diam langsung dekati hantam, itu berani itu. Nah, kalau banyak mulut besar itu pengecut kebanyakan. Nah, debat katanya di Sidoarjo, ya nggak jadilah, terlalu ribut. Jangan cuma Esra Soro, maksudnya satu Indonesia, dilihat langsung live, itu bagus, tantang. Apalagi mau hari Natal begini, kasihan ya. Lompat sana, lompat sini, pingsan sana, pingsan sini. Saya dengan istri kalau ketemu di jalan, lihat bu, Allahu Akbar, kasihan mak ya. Kasihan sebenarnya. Jadi kami ini berdakwah bukan benci, sayang. Marilah masuk Islam. Tidak ada yang mau berkelahi dengan kalian. Masuklah Islam, selamat kalian. Tapi juga jangan semua. Kalau semua sudah masuk, siapa yang jadi kayu api, kan begitu. Susah juga bakar nasi, bakar apa air, berebus air, tidak ada kayu bakar. Itulah tadi Al-Quran mengatakan, inna atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ir. Kami sediakan, kata Allah, bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Saya kira ibu bapak, ini sudah malam, saya juga akan beristirahat. Saya baru tiba dengan anak istri, belum istirahat kami dari pagi, bahkan dari subuh. Hanya istirahat, mampir sholat aja, minum kopi. Itu kopi saya masih ada saya bilang, Mbak, ditaruh di botol aqua saja, masih ada di samping mobil, di dashboard itu aja saya pompa vitamin saya itu. Ini saya mau rasa dulu kopi yang disediakan panitia ini. Nggak, di samping peminum kopi, saya juga sengaja suruh bikin kopi sebagai detektor. Ini kan untuk mendeteksi keikhlasan panitia dari sini. Anak sarap gahwa, bismillah. Oh iya, cuma ada pahit-pahitnya sedikit. Artinya mungkin kenapa cepat sekali ceramah, mungkin begitu. Kalau sudah minum kopi begini, saya tambah 1 jam lah. Ini sudah malam, insya Allah besok di mana Erwin? Nah, ini batiknya mahal ini, dikasih Pak Jokowi ya, waktu kampanye kemarin. Iya Win, ini dikasih Pak Jokowi waktu kampanye kemarin ya. Di mana Win? Masjid Solihin. Masjid Solihin, jalan mana? Jalan Tabas sekarang. Ini saya mau cerita Pak. Saya ditunjuk GPS Baitul Haq yang di depan sudah tutup, yang di pinggir jalan. Saya gedor-gedor, cari apa mas?
Saya bilang mau cari jamaah, sudah pulang ya? Jamaah apaan? Masalah, alhamdulillah dia kenal saya juga. Habis itu dia nggak marah, dia dekati. Pak Ustadz Yahya dari mana Pak? Saya bilang saya mau ke Masjid Baitul Haq. Bukannya di sini Pak. Yang di kompleks di dalam. Biar saya antar Pak. Nggak usah diantar, saya bilang, biar saya sendiri. Erwin punya GPS yang betul itu rupanya. Google Maps. Saya ketik Masjid Baitul Haq Ketintang, Surabaya. Di situ dia bawa, kosong, sudah gelap. Istri saya bilang, memang kita lambat sih Pak. Iya deh ya. Seolah gedor-gedor pagar, datang yang penjaga di situ. Wih, cari apa Mas? Itu jemaah mana? Jemaah Tabligh Akbar. Sudah pulang ya? Tabligh Akbar apa? Begitu dia dekati, dia lihat, ya Yahya Wallahi ini. Dari mana Ustaz? Saya bilang mau pergi ceramah. Di mana ya? Bukan di sini, di dalam sana. Nah, langsung kami masuk ke sini. Ada pengajian juga di apa situ. Setiap kali saya bikin pengajian pasti ada juga pengajian, kayak baku-baku saing kita ini. Memang ini kasihan kita ini, lihat rezim ini. Kasihan aja kita, bukan takut, kasihan. Kasihannya apa? Ekonomi tidak bertumbuh. Investor tidak ada berkah negara ini kalau begini terus. Tunggu sajalah, walaupun Prabowo dipanggil jadi menteri, kan siasatnya supaya ada investor masuk. Tunggu sajalah, kalau begini Islam diganggu-ganggu terus, jangan harap Indonesia ini akan maju. Kita berdoa saja, semakin banyak orang yang mencintai masjid, semakin banyak orang-orang kafir yang memeluk Islam. Itu aja kita doain. Gak usah kita ikuti irama politik. Anggaplah orang tua itu, pemerintah itu, anggaplah orang tua. Biar saja dia rapat di kamar, nggak usah kita ganggu sebagai anak-anak. Entah tahun depan ada adik lagi, walau misal. Nggak bisa diurus Pak, nggak bisa ditegur, nggak bisa di apa itu demo, marah dia. Orang tua yang keras kepala, ibarat orang tua yang keras kepala, nggak mau diatur oleh anak, ditegur oleh anak. Anak punya hak untuk menegur orang tua loh. Orang tua juga berhak menegur anak. Nah, tapi kalau orang tua nggak mau diintrospeksi sama anak, bagaimana keluarga akan jadi baik? Jadi percuma kita mau merontak, protes. Sekarang sesuatu cara diam, biarkan apa yang beliau bikin, orang-orang ini bikin, biarkan saja. Dari jilbab diisukan, kaki celana, apa lagi? Jenggot apa? Itu pemakan tai punya statement itu. Jadi Hitler bilang, ini orang pemakan tai, Hitler bilang waktu jenderalnya berkhianat itu Rommel, dia suruh pilih, ente dimahmilkan, ditembak mati, atau dipaksakan minum cyanida. Kata Rommel, minum cyanida. Matilah jenderal ini. Keluar pernyataan Hitler, orang munafik seperti lalat di atas feses. Dia berkeliling putar-putar di atas tai, yang dia konsumsi adalah feses. Jadi yang bilang itu Pak, pemakan tai semua itu. Yang ada dalam lingkaran orang munafik yang berputar-putar di atas feses, yang dia makan adalah feses. Nggak apa-apa. Nanti Natal begini banyak juga itu yang rapat-rapat di situ. Ustadz diusir, dia merapat ke situ. Dapat nasi bungkus, isinya feses semua itu. Itu yang Bapak maksud kan? Udahlah, sudah tembak begitu-gitu, tidak ada urusan. Paling penjara.
paling penjara oleh rezim ini. Kalau nggak mati mereka bunuh. Tapi saya tidak akan menyerah. Itu di mobil saya ada samurai, kau ganggu saya ringbas juga. Hidup sudah cuma satu kali, lahir satu kali, hidup satu kali, mati untuk Islam, berdakwah, keliling berdakwah. Gotwatun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan